Meriksa oknum TNI yang diduga terlibat dengan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang disertai dengan penculikan. Saat ini Pomdam Jaya tengah mendalami keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Ilham Pradipta. Kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN terungkap setelah korban ditemukan tewas di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum korban ditemukan tewas, korban sempat menjadi korban penculikan. Sebuah peristiwa penculikan terjadi di siang hari di Jakarta. Seorang kepala cabang bank, Muhammad Ilham Pradipta, dibawa paksa. Sehari kemudian, ia ditemukan dalam keadaan telah tiada di Bekasi. Ini bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Kasus ini membuka salah satu masalah paling kronis dalam sistem hukum kita. Adanya sebuah benteng kekebalan hukum yang seolah tak tersentuh. Peristiwa yang menimpa Muhammad Ilham Pradipta ini menyeret kita ke dalam pertanyaan fundamental. Apa yang terjadi ketika prajurit TNI aktif terlibat dalam tindak pidana umum terhadap warga sipil? Sayangnya jawabannya adalah sebuah ilusi keadilan. Polisi bergerak cepat, 15 tersangka sipil diamankan. Terungkap sebuah konspirasi yang terorganisir dengan otak intelektual seorang pengusaha. Namun sebuah fakta mengubah segalanya. Polisi Militer Kodam Jayakarta mengonfirmasi bahwa mereka memeriksa sejumlah prajurit TNI aktif terkait kasus ini. Disinilah proses hukum terbelah menjadi dua. Tersangka sipil diurus oleh Polda Metro Jaya, sementara oknum TNI ditarik masuk ke dalam yurisdiksi mereka sendiri, peradilan militer. Mari kita lakukan analisa logis. Otak dari peristiwa ini adalah seorang pengusaha, seorang mafia. Mengapa seorang mafia memilih menggunakan jasa oknum TNI untuk melancarkan aksinya? Jawabannya bukan hanya karena mereka terlatih secara fisik, tapi karena mereka berfungsi sebagai perisai hukum. Ketika Anda menyewa preman biasa, risikonya tinggi. Jika tertangkap, mereka akan membuka semua jaringan di pengadilan umum. Tapi ketika Anda menyewa oknum TNI, Anda membeli paket lengkap. Pelaksana di lapangan sekaligus benteng kekebalan hukum. Para mafia ini tahu betul bahwa jika oknum TNI yang mereka sewa tertangkap, proses hukumnya akan terputus oleh tembok tebal yurisdiksi peradilan militer. Penyidik sipil tidak bisa menembus tembok itu. Pengadilan umum tidak akan pernah bisa melihat gambaran utuh konspirasi ini. Inilah fungsi oknum TNI dalam jaringan kejahatan terorganisir. Mereka adalah alat yang efektif karena dilatih negara, dan aman karena dilindungi oleh sistem hukum yang timpang. Mereka menjadi penegak kekuasaan bagi para mafia. Dengan garansi kekebalan hukum yang melekat pada seragam mereka. Peristiwa ini bukanlah anomali. Pola yang sama terus berulang. Ingat kasus di Waikanan yang melibatkan oknum TNI dan aparat kepolisian? Atau insiden di Polres Tarakan? Setiap kali ini terjadi, narasi yang sama dimainkan. Pimpinan TNI akan berjanji memberikan hukuman tegas. Namun di saat yang sama, institusi akan bersikeras bahwa prajurit aktif harus diadili di peradilan militer, apapun perbuatannya. Ini adalah sebuah retorika kosong. Janji hukuman menjadi tidak berarti jika prosesnya dijalankan dalam sebuah sistem yang secara historis lebih sering melindungi korps daripada memberikan keadilan bagi korban. Akar dari semua ini adalah keengganan kita menuntaskan reformasi. Amanat Reformasi 1998 yang tertuang dalam TAP MPR dan UU TNI sudah sangat jelas. Prajurit TNI yang melakukan pidana umum harus diadili di peradilan umum. Ini adalah esensi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Namun selama lebih dari 2 dekade, revisi UU peradilan militer yang usang itu selalu mandek, terhenti oleh resistensi institusional. Akibatnya kita hidup dalam dualisme hukum yang melanggengkan kekebalan hukum dan secara tidak langsung memfasilitasi para mafia untuk menggunakan tentara kita sebagai alat kejahatan mereka. Peristiwa yang menimpa Muhammad Ilham Pradipta harus menjadi pengingat. Nyawa seorang warga sipil telah hilang, dan keluarganya berhak mendapatkan keadilan yang utuh dan transparan. Keadilan sejati tidak akan tercapai selama mereka yang berseragam bisa berlindung di balik benteng peradilan mereka sendiri. Sudah saatnya benteng itu diruntuhkan dan ditegaskan sekali untuk selamanya. Di Republik Indonesia, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.